izin mohon maaf Laras, panduan dari KKN ini. Yang tidak sempat ikut pelatihan ini atau yang berhalangan hadir ikut pelatihan ini nanti bisa dilihat recordnya di YouTube ya. Nanti akan saya share rekamannya ya. Karena kalau nunggu teman-temannya kumpul semua, ini sayang waktunya soalnya ya. Saya yakin kalian juga punya kegiatan-kegiatan lain, pagi ini di hari Sabtu ya. Bu Laras, maaf bisa ditampilkan panduan KKN-nya? Siap, Bu. Sebentar, Bu. Ya, di situ, cukup di situ. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dosen-dosen pembimbing lapangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pelatihan ini. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa peserta KKN yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pelatihan ini. Sebenarnya ini pelatihannya penting ya, jadi sebenarnya tidak harus bisa menyempatkan kalau untuk mahasiswa, karena mahasiswa tentu belum banyak yang paham mengenai jurnal dalam kegiatan KKN ini. Ya, saya mulai ya. Di sini adalah panduan. Sebelumnya saya mau cek suara dulu ya. Apakah semua peserta hadir di tempat atau tidak? Untuk kelompok 1 ada yang hadir? Atau perwakilannya ada yang hadir? Kelompok 1 ada yang hadir? Kelompok 2 ada yang hadir? Oh, kelompok 1 ada. Oke, sip. Kelompok 2 ada yang hadir? Ada Bu Widi. Oke, sip. Kelompok siapa yang hadir? Muhammad Syani, Bu. Muhammad Sani. Oke, sip. Kelompok 4 ada yang hadir? Oke, sip. Kelompok 5? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kelompok 6? Hadir, Bu. Kelompok 7? Hadir Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kelompok 9? Hadir, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah dari setiap kelompok sudah ada yang mewakili ya, sudah ada yang mewakili hadir. Diharapkan sih semuanya bisa hadir. Dan nanti yang hadir tolong disampaikan informasinya kepada teman-teman yang tidak hadir supaya semuanya juga bisa paham ya. Ya, hari ini kita akan melaksanakan pelatihan penyusunan jurnal. Nih, bagi yang belum pernah nyusun jurnal mungkin bingung, apa sih jurnal itu? Seperti apa sih jurnal itu? Ya, memang di KKN tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Agak berbeda karena formatnya pun berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman ya. Jadi tuntutan kebutuhan zaman juga ya, supaya kita juga tidak kalah bersaing dengan universitas lainnya. Oke, jadi dalam KKN ini setiap tahun tentu ada namanya output ya. Outputnya berupa laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan selamanya sebelumnya itu kita terdiri dari beberapa bab. Ya, ada pendahuluan, ada metode, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk di tahun sekarang kita pisah-pisah per kegiatan. Jadi sama saja sebenarnya dengan isi laporan dari KKN yang biasa dikerjakan. Hanya tahun ini dipisah-pisah ya per kegiatan ya. Per kegiatan gitu. Hanya dipisah-pisah per kegiatan dan ditambahkan referensinya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Oke. Nah, ini adalah contoh jurnal yang harus kalian isi. Jadi lebih sebenarnya jurnal ini seperti mendeskripsikan apa yang kalian kerjakan sebenarnya. Hanya mendeskripsikan apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan dianggap ini sesuatu yang berat ya. Nih contohnya seperti ini di sini kalian bisa melihat format jurnal ya. Ada judul kegiatan, cantumkan judul kegiatannya itu apa dari program yang akan dijalankan. Ya, oke. Contohnya misalkan di sini ada yang sudah punya program apa contohnya? Misalkan saya pernah mendengar kemarin ada mahasiswa cerita saya melakukan pelatihan IT terhadap siswa kelas 6 SD. Oke, nah contohnya itu ya, melakukan pelatihan IT untuk siswa kelas 6 SD untuk meningkatkan kemampuan IT-nya, misalkan contoh pelatihannya ya. Nah, di sini ada abstrak. Abstrak ini isinya adalah ringkasan ya, ringkasan dari seluruh tulisan yang ada di sini, yang terdiri dari 250 kata dan ada kata kuncinya. Nih kata kuncinya itu tidak lebih dari kata kuncinya itu pelatihan 1, IT, siswa, nah contohnya seperti itu kata kuncinya ya. Nah kemudian, nah abstrak ini ada ringkasan dari seluruh, berisi ringkasan dari latar belakang, dari tujuan, dari metode, hasil, dan implikasi serta kesimpulan dari tulisan yang telah dibuat ini. Nah di bawahnya ada abstrak, teman tulisannya tinggal ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris saja. Nah jadi harus dihitung ya, 250 kata kalian bisa lihat di Word, dia biasanya mengisi lihat kata-katanya jangan sampai lebih dari 250 kata ya. Karena maksimal 250 kata, di bawah 250 boleh gitu ya. Cuma maksimal 250 kata. Oke, selanjutnya di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini, nah di sini kita baca ada keterangannya sudah lebih jelas, sudah lebih rinci ya. Pendahuluan. Bab pendahuluan dapat diatur menjadi beberapa subbab yang secara menyeluruh minimal mengemukakan perihal sebagai berikut. Yang pertama, uraian hasil analisis situasi saat ini. Nah, tentu ketika kalian akan membuat program, ya, ketika kalian akan membuat program, tentunya menganalisis di desa tersebut ada kebutuhan apa sih masyarakat di desa tersebut. Oh, ternyata siswa kelas 6 di sini belum jago IT, sedangkan nanti ujiannya misalkan berbasis IT. Contohnya seperti itu ya. Dicantumkan, dituliskan di situ, dituliskan atau kebutuhan zaman sekarang dituntut untuk siswa SD pun sudah bisa mengerti IT misalnya begitu. Dicantumkan hasil analisis di desa tersebut seperti apa tentunya kan. Kemudian uraikan permasalahan mitra atau masyarakat, sasaran program secara umum dan apa yang menjadi prioritas dalam program pengabdian masyarakat atau KKN, serta jelaskan justifikasi penentuan prioritas permasalahan tersebut. Nah, masalahnya kenapa? Karena jelaskan mengapa masyarakat anak siswa tersebut belum bisa IT misalkan karena keterbatasan pembelajaran di sekolahnya atau keterbatasan keterampilan guru-gurunya atau keterbatasan sarana prasarana. Nah, dijelaskan ya. Sehingga ini penting. Nah, langsung lanjut ke sini. Sehingga ini penting melakukan sebuah pelatihan IT. Ya, sebuah pelatihan IT contohnya kerangka kemudian kan dijelaskan mengapa sih pengembangan pelatihan ya, karena pelatihan itu adalah cara untuk menambah kemampuan dan pemahaman dari seorang. Pelatihan tuh banyak, dari berbagai buku juga banyak, dari e-book juga banyak, dari jurnal-jurnal juga banyak. Nah, cantumkan pelatihan adalah misalkan cantumin sumbernya dari mana, udah tuh nambah satu sumber kan buat daftar pustaka itu. Kemudian di sini cantumkan selanjutnya poin ketiga, kerangka pemikiran dan atau aspek teoritis yang mendukung pemilihan program kegiatan dan tujuan dan manfaat program kegiatan. Tentu kalian ketika menentukan pilihan program kerja pasti sudah tahu kan manfaatnya untuk apa. Tentunya kita nggak mungkin kan melaksanakan suatu program kalau tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Kemukakan manfaat dari pelatihan ini nanti akan menambah pemahaman, keterampilan untuk kemampuan dari siswa-siswi tersebut ya. Mengapa bisa menambah? Nah, maksudnya kerangka pemikirannya karena pelatihan itu bisa apa-apa bermanfaat untuk apa-apa. Itu ada di teorinya ya. Kita search aja langsung banyak itu keluar semuanya gitu ya. Arti dari pengertian pelatihan dan manfaat dari pelatihan itu sendiri seperti apa gitu.
Ya, itu untuk di daftar pustakanya ya. Jadi kenapa harus sumbernya? Atau bisa jadi jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pelatihan kalian, ketik saja di Google ya, jurnal pelatihan apa, nanti keluar. Jadi kalian bisa paham gitu, seperti apa pelatihan dan sebagainya. Oke, selanjutnya ke bawahnya. Bu Laras punten, turun ke bawah sedikit tentang metode. Ya, di sini ada metode. Nah, dalam metode ini penulis diminta untuk menuliskan yang pertama, uraian solusi yang ditawarkan dan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan mitra atau masyarakat sasaran programnya gitu ya. Kemudian uraikan metode pendekatan yang ditawarkan dan dilaksanakan dalam menyelesaikan persoalan mitra dan masyarakat. Nah, jadi uraikan di sini programnya apa? Ya, misalkan di sini program kalian melakukan pelatihan IT yang tadi masih nyambung dari atas ya, pelatihan IT di mana pelatihan IT ini misal dibagi menjadi 2 tahap atau dibagi menjadi 3 tahap. Ya, misalkan yang pertama itu tahapnya adalah dasar-dasar teori pengenalan. Tahap keduanya adalah mulai praktek mencoba menggunakan komputer dan sebagainya. Tahap ketiga misalnya apa? Ya, tergantung dari program nanti yang disusun seperti apa. Kalau dibagi menjadi beberapa tahap. Dijelaskan materi tahap 1 apa, materi tahap 2 apa, tahap 3 jadi seperti menguraikan isi cerita dari program kalian di sini ya. Kemudian, uraikan prosedur kerja dalam menyelesaikan persoalan mitra atau masyarakat sasaran program PKM. Nah, di sini juga dicantumkan uraian prosedur kerja seperti apa ya. Tadi selain tahap-tahap, cantumkan metodenya. Metodenya seperti apa? Ingat, metode pelatihan itu secara teori yang dibuka lagi. Metode pelatihan itu ada berbagai macam cara. Bisa melalui ceramah, bisa melalui simulasi, bisa melalui banyak ya, atau bisa langsung bermain role playing dan sebagainya. Itu banyak metode-metode pelatihan itu. Dan tentunya ketika kita menyusun program kita harus paham ya metode apa sih. Nah, contohnya misalkan kalian menggunakan metode ceramah ya, metode ceramah atau metode presentasi ya, di mana jadi pelatihan ini menggunakan metode presentasi yang dilengkapi dengan diskusi di akhir presentasi ini untuk tanya jawab dan sebagainya. Nah, contoh seperti itu simpel kan? Jadi hanya menggambarkan deskripsi saja gitu ya, mendeskripsikan dari program yang kalian telah susun di sini. Kemudian kapan dan di mana program dilaksanakan. Nah, cukup dituliskan di desa apa dilaksanakannya, atau di mana tempatnya, di ruang apa, misalkan kemudian dilaksanakannya berapa hari, atau berapa jam, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau dari jam berapa sampai jam berapa. Hanya menggambarkan seperti itu. Oke, kemudian turun ke bawah, Bu Laras, punten, masuk ke poin selanjutnya. Ada hasil dan pada siswa kelas 6 tersebut. Nah, di sini contohnya nih. Di sini ingat ya. Jadi namanya pelatihan itu harus ada alat ukurnya untuk mengukur umpan balik ya tentunya. Ya, cara mengukur umpan baliknya macam-macam ya. Kita tampilkan di sini. Di sini penjelasan poin-poinnya. Tampilkan hasil dengan deskripsi yang jelas, bisa didukung ilustrasi. Bisa berupa tabel, atau grafik, atau diagram, dan sejenisnya, tetapi redaksi tidak akan memuat ilustrasi berupa foto kegiatan. Jadi di dalam jurnal ini tidak menyimpan atau mencantumkan foto-foto kegiatan. Foto-foto kegiatan nanti di lampiran laporan kegiatan kekayaan ini. Jadi boleh kalau mau menggunakan tabel, grafik, dan diagram, boleh untuk memperjelaskan hasil pembahasan, boleh ya. Nah, kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah, bagi yang menggunakan silakan digunakan, di mana pada penulisan judul tabel atau pada bab ini dan bab-bab yang lainnya ditulis di atas tabel dan diberi nomor sesuai urutan tabel. Jadi tulisannya itu di atas tabel, misalkan tabel pengukuran apa, misalkan begitu ya. Kemudian untuk grafiknya pada bab ini tulis di bawah. Jadi keterangan grafik itu di bawah. Misal grafik pengukuran apa kalau pakai grafik ya. Nah, jadi yang tabel itu di atas, keterangan tulisannya, yang grafik itu di bawah. Ya, oke. Selanjutnya
Di sini pembahasan harus bisa mengungkapkan dan menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari penyelesaian persoalan mitra atau masyarakat sasaran program dengan menggunakan metode yang diterapkan. Nah, contohnya di sini pembahasan harus bisa mengungkapkan apa sih hasil dari pelatihan tersebut. Ya, contohnya di sini misalkan yang namanya pelatihan terus ada pengukuran ya, harus pengukuran. Nah, pengukuran di sini bisa berupa kita membuat soal ya, cukup sedikit lah soalnya, mau 5 soal sampai 10 soal gitu, misalkan kita membuat soal di mana biar jelas saya mau minta Bu Laras bisa tolong tampilkan PowerPoint yang tentang pelatihan dan perkembangan Bu Laras, punten. Ya, langsung ke bawah Bu Laras, tolong diperbesar punten. Nah, atau turun ke bawah, turun lagi ke bawah. Nah, di sini. Punten ke atas. Nah, di sini nih. Turun lagi. Terus turun satu kali lagi, ada nggak? Nah, ini. Coba diperbesar punten. Ya. Nah, ini adalah teori untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan ya. Nah, jadi ketika kita akan mengambil metode pelatihan, dan tentunya rata-rata KKN itu banyaknya mengadakan pelatihan ya. Jadi tentu harus paham tentang teori pelatihan di sini. Nah, di sini untuk mengukur seberapa sukses pelatihan kita, untuk mengetahui dampak dari pelatihan kita itu seperti apa. Nah, kita bisa melihat dari berbagai cara ini, bisa menggunakan opini dari peserta. Di sini bisa kita tanyakan opini para peserta agar memperoleh respon dan sasaran untuk perbaikan, terutama dalam tingkat kepuasan peserta. Opini peserta kita bisa mungkin mempertanyakan bagaimana, apakah puas atau tidak dengan pelatihan ini, apakah paham atau tidak, sejauh mana pemahaman peserta terhadap pelatihan ini. Dan biasanya ini bisa berupa nanti setelah pelatihan, beres selesai pelatihan, kalian bagikan sebuah secari kertas ya, mau atau Google Form boleh, mau kertas boleh, kira-kira terserah enaknya seperti apa, di mana isinya nggak usah banyak-banyak, misalkan cukup 5 pertanyaan. Apakah menurut peserta pelatihan ini menambah pengetahuan? Nah, jadi di situ misalkan optionnya mau 2 option, yes atau no, ya atau tidak misalkan, atau 3 option atau 5 option, bebas, terserah kalian mau seperti apa gitu ya. Misalkan menurut saya cukup memuaskan, atau kurang memuaskan, atau sangat memuaskan, optionnya kalau mau 3 seperti itu. Tapi kalau mau 2 ya menambah pengetahuan atau tidak menambah pengetahuan nih, begitu. Jadi untuk mengetahui kira-kira bagaimana opini dari para peserta pelatihan tersebut, menurut mereka sudah pelatihan ini menambah pengetahuan mereka atau tidak. Itu misalkan yang pertama bertanya tentang pengetahuan misalkan. Terus yang kedua misalkan apakah pelatihan ini menambah keterampilan kita gitu, menambah keterampilan dari peserta. Ya, optionnya sama pilihannya, boleh ya atau tidak, atau bisa jadi kurang-kurang, atau bisa cukup, atau bisa jadi sangat baik dan sebagainya, atau cukup baik, kurang baik, atau sangat baik, terserah itu ya, opsinya bebas, silahkan kalian menentukan. Itu contoh pertanyaan, cukup misalkan bikin 4 atau 5 pertanyaan, yang penting ada pengukuran setelah beres pelatihan tersebut gitu. Kemudian selanjutnya atau menggunakan, pilih boleh menggunakan opini peserta atau tingkat pembelajaran, di mana ini ada penjelasannya. Tingkat pelajaran yaitu mengukur peningkatan kompetensi peserta dengan membandingkan hasil tes sebelumnya dan sesudah pelatihan, atau kalian menggunakan ini. Jadi kalau kalian akan menggunakan pengukuran umpan balik yang ini ada tingkat pembelajaran, contohnya kayak gini. Kalian membuat soal.
cukup 5 soal saja boleh gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Ya 5 sampai 10 soal boleh lah, terserah, bebas ya. Jadi di mana di situ ada soal-soal pertanyaan, misalkan apakah pengertian dari IT, contohnya, misalkan suruh pilih mau ABC atau mau esai boleh gitu. Kemudian soalnya apa, tentang teori atau tentang apa boleh. Bagaimana cara menghidupkan, mematikan komputer, contohnya seperti itu boleh ya. Nah, nanti dilihat, dinilai sama kalian. Jadi isi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang materi yang akan diberikan selama pelatihan. Nah, nanti kan dapat tuh hasilnya ya, hasil kertas jawaban dari para peserta. Nah, langsung dilakukan pelatihan. Selesai pelatihan, semua sesi pelatihan, diberi soal yang sama kembali. Nah, diberikan soal yang sama kembali. Mungkin jawabannya ketika yang pertama itu banyak yang belum paham, atau banyak yang salah menjawab pertanyaan dari soal-soal yang diberikan. Setelah diberikan pelatihan yang berhubungan dengan materi yang dibagikan, nah, kemudian diukurkan kembali soal yang sama, dan dilihat, dinilai kembali nilai-nilai dari para peserta. Apakah jawabannya bagaimana? 80% betul atau 90% betul atau bagaimana gitu. Nah, dari situ bisa ketahuan kan, kalau hasilnya nilainya lebih bagus dari yang sebelumnya, berarti pelatihan kalian berhasil ya. Pelatihan yang dilakukan oleh kalian berhasil. Berarti pelatihan tersebut sudah dimengerti atau dipahami oleh para peserta pelatihan tersebut gitu. Ya, apabila nanti bisa bervariatif, mungkin ada yang masih menjawab salah, ada yang masih menjawab betul, tapi lihat seberapa banyak yang menjawab betul. Ya, misalnya 10 peserta nih, 8 peserta sudah menjawab betul semuanya, 2 peserta belum bisa menjawab dengan baik atau dengan benar, bisa dievaluasi 2 orang tersebut kenapa, mungkin karena selama pelatihannya dia tidak ikut secara full, atau selama pelatihan dia kurang konsentrasi dan sebagainya, tentu bisa terlihat gitu kan. Oke, selanjutnya atau boleh menggunakan perubahan perilaku, di mana di sini mengevaluasi kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku mereka. Jadi di sini perilakunya bisa dilihat dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Jadi pengukuran itu bisa dilihat, bisa dilihat perilakunya gimana. Misalkan kita melakukan pelatihan perilaku diukur dari yang tadi bisa menjadi bisa, atau dari tadinya tidak sopan menjadi sopan, contohnya seperti itu ya. Jadi observasi ini sifatnya observasi, dilihat ya, dan perubahan perilaku dari para peserta pelatihannya. Ya, selanjutnya bila kalian menggunakan dengan pengukuran pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan, di sini penjelasannya mengevaluasi sampai di mana program-program tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan secara nyata berdampak pada kinerja. Misalkan kalian di sini melakukan pelatihan pembuatan sabun cuci piring misalkan, atau melatihkan pembuatan manisan jagung atau manisan apa makanan. Nah, dilihat awalnya peserta kan tidak bisa membuat misalkan sabun cuci piring, misalkan tidak bisa membuat sabun cuci piring. Setelah pelatihan peserta diminta untuk praktek satu-satu menggunakan membuat sabun cuci piring sendiri, misalkan. Dilihat kan nanti peserta A berhasil, peserta B berhasil, peserta C berhasil. Nah, itu digambarkan. Nah, jika tercapai, berarti tujuannya adalah peserta memahami dan bisa menambah keterampilan dari para peserta tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bebas, silahkan kalian pilih mau seperti apa gitu, mau menggunakan yang mana, mau menggunakan opini peserta kah, atau tingkat pembelajaran kah, atau bagaimana, terserah di antara 4 ini boleh. Ini sudah saya pisahkan dari teritori yang lainnya. Oke. Selanjutnya Bu Laras, punten kembali lagi ke pandangan KKN tadi tentang format dari jurnal
Ya, kita kembali lagi ke format jurnal yang tadi ya. Nah, di sini hasil dan pembahasan. Nah, di hasil pembahasan tadi yang kalian telah melakukan pelatihan, pengukuran. Nah, yang tadi di sini saya jelaskan ada penggunaan tabel, grafik, dan diagram nih. Jika akan menggunakan diagram atau grafik misalkan tadi ya, setelah diukur terdapat 80% memahami pelatihan tersebut dan 20% tidak memahami, dicantumin di sini di grafiknya ya. Ya, dicantumin grafiknya atau di dalam tabel, bebas terserah kalian ya kalau menggunakan grafik atau menggunakan tabel bebas. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi si grafik si kuesioner tadi diolah menjadi sebuah grafik, ditempel di sini hasilnya gitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari para peserta. Jadi misalnya tadi ada 5 pertanyaan dari kuesioner tadi dan berarti kan setiap pertanyaan kalian olah menjadi sebuah grafik ya, sebuah grafik misalkan sejauh mana pemahamannya, sejauh mana keterampilannya dan sebagainya gitu. Boleh dicantumkan di sini untuk dari berapa banyak pertanyaan kalian nanti di dalam kuesioner begitu ya. Dan tergantung apa yang kalian pilih metodenya. Kalau tidak menggunakan grafik, tidak menggunakan kuesioner, kalian hanya mengobservasi itu boleh ya. Misalkan dari para pelatih itu tidak bisa menghasilkan sebuah produk. Dari 10 peserta, misalkan 8 peserta berhasil membuat sabun cuci piring dan 2 peserta tidak bisa berhasil membuat sabun cuci piring. Dijelaskan mengapa penyebabnya dan sebagainya. Gitu. Kalau tidak berhasil, karena langsung diobservasikan sama kalian, gitu kan, langsung diobservasi. Tapi kalau kuesioner kan tidak usah diobservasi, tidak usah dijelaskan yang 2 orang tersebut kalau dari kuesioner ya, karena kalian tidak langsung melihat secara langsung, tapi mengukur pemahaman dari para pesertanya, gitu ya. Jadi kemudian di sini uraikan jenis keluaran yang dihasilkan dari kegiatan program ini. Uraiannya, keluarannya misalkan kalau membuat sabun cuci piring ya sabun cuci piring, berarti keluarannya ya meningkatkan keterampilan dari peserta membuat sabun cuci piring gitu kan. Kemudian uraikan kemungkinan implikasi tindak lanjut dampak pembelajaran pengembangan program. Nah, ini kemungkinan dari menggambarkan apakah program ini memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Nah, misalkan jika iya, hari ini dilakukan pelatihan pembahasan sabun cuci piring, dan ini kemungkinan akan dikembangkan kembali untuk bagaimana pelatihan pemasaran sabun cuci piring ya yang akan dilaksanakan misalkan minggu depan. Itu bisa, boleh jika memang program ini keterkaitan satu dengan yang lainnya, atau jika tidak bisa dilakukan oleh pelatihan tahun yang akan datang dengan KKN yang selanjutnya, itu boleh gitu ya. Nah, ya itu. Dan di sini ada kesimpulan. Kesimpulan cuma ringkasan ya. Kalimat dibuat ringkas sedemikian rupa namun dapat menyampaikan isi dari hasil pembahasan. Jadi ini hanya kesimpulan dari apa yang ditulis tadi di atas. Dan di bawahnya adalah ucapan terima kasih. Bila diperlukan, penulis dapat menuliskan ucapan terima kasih yang ditunjukkan kepada seseorang atau lembaga yang membantu pelaksanaan kegiatan tersebut jika memang dibutuhkan ucapan terima kasih ya gitu. Dan di paling bawahnya tentu ada daftar pustaka. Boleh respontan ke bawah. Nah, di sini ada daftar pustaka. Nah, di mana daftar pustaka ini boleh diambil dari berbagai macam jenis sumber. Di sini, misalkan ambil contoh penulisan yang diambil dari pustaka, dari jurnal, cantumin jurnal-jurnal apa gitu. Boleh ngambil dari internet, banyak sekali di internet gitu ya. Kemudian, tapi jurnalnya yang terkait ya, yang berhubungan, dan itu yang kalian ambil. Misalkan dari jurnal A kalian ngambil pengertian pelatihan, masukin. Dari jurnal B kalian ngambil tentang metode pelatihan misalkan, cantumin aja, nah dan sebagainya. Kemudian di sini atau pengambilan dari buku nih, ada formatnya seperti apa. Kemudian contoh penulisan pustaka dan kumpulan makalah nanti seperti apa daftar pustakanya. Dan ini tentunya harus, kalau penulisan daftar pustaka tentu kalian sudah sering ya membuat daftar pustaka, saya yakin, karena kalian sudah mahasiswa naik semester 6 ya. Tentu tugas dosen-dosen sudah memberikan banyak tugas yang berkaitan dengan makalah dan sebagainya. Tentu bukan sesuatu yang asing lagi dalam menulis daftar pustaka, karena ini pun nanti kalian akan gunakan di laporan kerja praktek. Ya, jadi dalam menyusun jurnal ini sebenarnya simpel, karena hanya
cukup 4 sampai 5 lembar saja gitu ya. Jadi pendek sekali gitu kan. Dengan abstrak aja sudah banyak tutup itu sebenarnya. Kan udah hampir 1 halaman tuh abstrak saja gitu kan sebenarnya gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih simpel, lebih terarah, lebih jelas gitu. Gitu, lebih jelas nanti hasilnya seperti apa. Ya. Di sini Bu Laras punten bisa tampilkan contoh jurnal saya ya, contoh jurnal saya dalam menyusun jurnal sejenis ini ya, biar mahasiswa punya gambaran nih seperti apa contoh jurnalnya. Nah itu kan tadi kita ngebahas misalkan tentang pelatihan ya. Kalau kalian misalkan nanti KKN itu misalkan tentang pemasangan solar cell itu boleh, tentang misalkan membantu masyarakat mengadakan kegiatan perayaan kegiatan keagamaan Islam itu boleh. Nanti misalkan peningkatan kemampuan, peningkatan kualitas keimanan masyarakat setempat dengan mengadakan kegiatan apa gitu kan. Yang nanti kalian bantu boleh, itu bebas. Jadi ini hanya gambaran. Nanti kita terakhir diskusi ya. Nah di sini ada contoh jurnal saya ya. Di sini jurnal saya sudah dipublish di jurnal pengabdian kepada masyarakat yang ada di Uninus. Jadi nanti output jurnal kalian pun akan kita publish, entah itu nanti di Uninus atau di luar perguruan tinggi atau nanti di dalam fakultas begitu ya. Nah di sini judulnya dicantumkan di atasnya, dan nanti di bawah ada penyusunnya ya, penyusunnya, dan nanti dosen pembimbing bisa masuk ke dalam jurnal tersebut ya, karena dosen pembimbing ikut membantu penyusunan jurnal tersebut ya, untuk membimbing jurnal tersebut ya, jadi boleh dimasukkan ke dalamnya gitu. Kemudian atau di sini ya turun saja dulu ke bawah, atau nanti selain dosen pembimbing nanti misalnya dosen-dosen terkait bisa membimbing, nanti misalnya atas rekomendasi dosen siapa, misalkan untuk jurnal ketiga dan keempat misalkan, atau jurnal keberapa boleh dibimbing sama dosen. Boleh respon turun ke bawah. Ya, ini contoh abstraknya ya. Abstrak tadi singkat. Nah, turun lagi ke bawah terus ke bawah, terus ke bawah terus sampai ke latar belakang. Boleh respontan. Nah, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakangnya, punten ke atas. Nah, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini dijelaskan kenapa saya memilih pemberdayaan perempuan untuk melakukan pelatihan, karena di sana dijelaskan. Nah, itu saya berdasarkan seperti apa kan, dan kenapa pelatihan ini yang dipilih gitu ya, karena bisa menghasilkan keuangan dan sebagainya ya, bisa menghasilkan nilai tambah untuk membantu ekonomi masyarakat setempat dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian di sini dijelaskan punten ke bawah Bularas, ada metodenya. Di sini kita cantumkan metode atau bahan dan alat yang digunakan dalam pelatihan ini boleh dicantumin. Ya, misalnya bahan-bahannya apa saja, ditulis di sini bahan-bahannya apa gitu. Kemudian ke bawah lagi Bularas punten. Nah, di sini sudah mulai masukkan ya teori-teori yang di bab 1 di pendahuluan tadi sudah masuk teori, punten Bularas ke atas lagi punten. Nah, di sini terus nah stop. Nah, di sini sudah di pendahuluan sudah mulai dimasukkan. Tadi mana punten ke bawah sedikit, yang ada sabun adalah punten ke bawah dikit. Terus ke bawah lagi punten. Nah, di sini nih. Stop. Nah, di sini bisa mulai memasukkan apa pengertian dari pelatihan, atau sabun itu, pengertian dari sabun itu apa. Kemudian misalkan kalian mengambil di sini ada tulisan nih. Sabun merupakan bahan yang berasal dari minyak alami atau lemak yang bereaksi dengan soda kaustik dalam prosesnya dikenal dengan proses penyabunan atau sponifikasi ya. Nah, di sini saya mengambil sumbernya nih dari Kusumayanti dan kawan-kawan tahun 2018. Ya, ini saya ngutip dari jurnal, entah dari buku saya lupa. Cuma di bawahnya sudah dicantumkan ya, sumbernya dari mana itu nanti ada di daftar pustaka. Jadi cantumkan teori yang kalian ambil,
cantumkan di dalam jurnal tersebut, gitu ya, dalam kurung. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya ke atas, punten Bu Laras. Ke bawah, mohon maaf, maksudnya turun ke bawah. Nah, turun terus ke bawah terus. Nah, di sini selain tadi bahan-bahannya, cantumkan alat-alatnya apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana metode yang digunakan. Nah, di sini cantumkan metode yang digunakan dalam pelatihan pembuatan sabun cair cuci piring ini berupa paparan ya atau ceramah dengan menggunakan simulasi dan demonstrasi dan praktek. Jadi ada praktek juga. Selain paparan kita ada praktek. Jadi di sana warga diminta langsung mencoba langsung membuat sabun cuci piring contohnya gitu ya. Atau kalau kalian di sana siswa langsung dipraktek mencoba menggunakan komputer dan sebagainya. Contoh itu saja ya. Nah, kemudian di sini pelaksananya dilakukan melalui 4 tahap saja gitu. Tahap pertama, tahap kedua sampai tahap keempat dijelaskan di sini. Kemudian pada tahap keempat di sini melakukan pengukuran. Nah, di sini penyebaran kuesioner mengenai efektivitas dari pelatihan tersebut ya. Di mana kuesioner telah disusun sesuai dengan prinsip pembuatan kuesioner dengan bahasa yang mudah dimengerti tentunya harus dimengerti ya. Tergantung nanti Mas. Kalau siswa berarti pertanyaannya mudah, simpel pertanyaannya jangan panjang-panjang gitu. Kemudian nanti di sini sesuai pelatihan di mana kuesioner telah disusun sesuai prinsip pembuatan kuesioner dan bahasa yang mudah digunakan, pertanyaan tertutup, terbuka, negatif, positif, pertanyaan tidak, mendua, dan sebagainya. Itu dari teori tentang kuesioner. Kemudian peserta setelah selesai demonstrasi dan setelah peserta melakukan langsung praktek pembuatan sabun cuci piring, setiap peserta pelatihan diminta mengisi kuesioner yang telah disusun mengenai efektivitas dari pelatihan yang terdiri dari beberapa item. Nah, di sini pengukurannya saya melakukan pengukuran tentang pemahaman bagaimana materi yang saya berikan, kemudian penguasaan prakteknya ya, kemudian kompetensinya, manfaat pelatihannya dan penilaian terhadap pemberi pelatihan ya. Penilaian terhadap saya sebagai pemberi pelatihannya seperti apa menurut peserta gitu. Nah, turun ke bawah punten Bu Laras. Nah, di sini di hasil pembahasan dijelaskan di sini pelatihan itu dihadiri oleh 30 orang peserta. Di sini saya cantumkan ya. Kemudian diawali dengan melakukan tahap-tahapannya gimana, melakukan identifikasi masalah apa dulu ya ketika menentukan sebuah program dibahas di sini. Sampai turun ke bawah punten. Turun ke bawah, terus lagi punten. Nah, di sini dicantumkan. Nah, dalam pemberian materi apa saja yang diberikan, ya. Kemudian nanti dijelaskan tahap pertama ngapain, tahap kedua ngapain, dan sebagainya gitu ya. Kemudian dijelaskan juga di sini hasil pengolahan kuesionernya. Nih, di sini hasil berapa orang baik gitu. Nah, jadi nanti diolah seperti ini jika kalian ini dan catatan jika kalian menggunakan diagram ya. Jadi diolah contoh bagaimana pengolahan dari kuesioner tersebut atau diagram tersebut. Jadi begitu ya. Oke, turun lagi ke bawahnya. Bu Laras pun turun lagi ke bawah. Turun ke bawah punten. Terus ini gambaran tadi karena saya bikin 5 pertanyaan sehingga ada 5 diagram yang saya buat di sini ya. Dari mulai manfaat sampai dengan kompetensi dan sebagainya. Jadi tergantung nanti pertanyaannya seperti apa. Ya, turun lagi ke bawah punten Bu Laras. Terus turun lagi ke bawah. Nah, oh ya,
Punten lagi ke atas, sedikit lagi ke atas. Nah, di bab pembahasan ini juga kan ada uraian cantumkan apa ya, kontribusi masyarakat. Jika memang ada kontribusi dari masyarakat, misalkan di pembahasan ini dijelaskan masyarakat setempat sungguh antusias mengikuti pelatihan ini, dengan di mana masyarakat tersebut menyiapkan tempat memberikan makanan untuk kegiatan pelatihan ini atau apa. Boleh dijelaskan untuk menggambarkan seberapa antusias masyarakat di sana yang dibantu. Itu bisa digambarkan di dalam pembahasan di sini, ya. Kemudian turun lagi ke bawah, punten. Nah, ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya dari seluruh yang telah disusun di atas, dan ada ucapan terima kasihnya juga, dan daftar pustakanya. Daftar pustakanya tidak terlalu banyak pun tidak apa-apa. Cantumnya 5 atau 6 daftar pustaka sudah cukup gitu ya. Dalam daftar pustaka ini. Begitu. Ya. Mudah kan membuatnya? Jadi ini jurnal ini hanya mendeskripsikan apa yang kalian kerjakan di sana ya. Hanya apa yang mendeskripsikan apa yang dikerjakan di sana, hanya dibagi-bagi saja ya. Ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang belum dipahami atau belum mengerti, boleh silahkan bertanya. Mangga. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Misalkan masih ada yang bingung, boleh ditanyakan. Jadi nanti, oke, boleh. Siapa yang tanya? Dari Kurniawan, Wawan, silakan Wan. Assalamualaikum, ada suaranya Ibu? Ya, ada Wawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan dari kelompok 5, Bu. Izin bertanya terkait yang jurnal. Kan jurnal itu kan ada abstrak ya, Bu, dengan bahasa Inggris. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Soalnya kita pribadi Kurniawan diri sendiri memang bahasa Inggris belum bisa. Apakah caranya gimana gitu supaya bahasa Inggris itu lebih akurat lagi untuk jurnal tersebut gitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Ya, untuk jurnal bahasa Inggris ini, saya yakin kalian sudah mendapat mata kuliah bahasa Inggris ya. Nah, mata kuliah bahasa Inggris. Cuma dalam mata kuliah ini mungkin ada yang jago, ada yang tidak. Itulah fungsinya kalian punya kelompok kalian terdiri dari 10, misalkan yang satu lemah di bahasa Inggris, yang satu jago di penulisan, yang satu jago di apa, itu saya melengkapi kalian di sana ya, saling melengkapi sehingga bisa menghasilkan jurnal yang baik gitu ya. Dan sekarang juga sudah banyak ya bahasa Inggris untuk mentranslate banyak kamus bahasa Inggris dan sebagainya ya, secara online dan sebagainya, itu silahkan ditata kembali bahasa-bahasa itu bisa ya. Begitu kurang lebih. Ya, karena ini bukan pelajaran bahasa Inggris, tapi usahakan kalian menyusunnya sebaik mungkin bahasa Inggrisnya. Ya, karena yakin saya di antara 10 teman kalian masa tidak ada yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Karena ini kan tugas kelompok ya, bukan tugas perorangan, tapi tugas kelompok ya, gitu. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi presensi yang ada di daftar hadir, yang ada di kolom chat ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Mumpung saya masih di sini nih, apa ya? Apa yang ingin ditanyakan, apa yang belum jelas? Oke. Di sini yang bertanya nih di kolom chat. Mana chat. Nah, izin bertanya Bu, untuk doi apakah kita menggunakannya juga? Pokoknya kalian tidak menggunakan doi dan sebagainya, itu kan itu berhubungan dengan publikasi ya. Publikasi nanti kalian akan diterbitkan di mana gitu ya. Nah, kalian tidak usah berpikir nanti publikasi diterbitkan di mana, cuma kalian cukup mengisi jurnal yang sesuai template yang diberikan saja gitu. Sesuai dengan template yang diberikan saja gitu ya. Masalah publikasinya biar nanti dosen pembimbing lapangan yang menentukan publikasinya mau di mana, apakah mau di jurnal Fakultas Teknik ya, atau mau di jurnal Pengabdian Masyarakat di Uninus, atau di luar perguruan tinggi lain tuh boleh begitu. Ya, silakan ya, ada yang bertanya lagi, siapa? Fikri.
Izin bertanya Bu, saya Ya. Muhammad Fikri Ansarullah dari kelompok 5. Nah, terkait email yang dicantumin itu Bu, email kelompok Mhm. atau email siapa Bu? Boleh salah satu teman kalian, ya. Itu adalah email korespondensi kan sebenarnya. Jadi di mana nanti jika ini kan nanti akan dipublish ya, akan dipublish. Nah, publish ini nanti tentunya kalau dipublish mungkin ada masyarakat yang membaca hasil tulisan kalian ya, karena dan nanti bisa ada yang kurang paham dari mereka itu, misalkan tentang jurnal yang dibuat atau pengen dapat informasi lebih tentang jurnal tersebut. Nanti yang membaca itu biasanya akan menghubungi email yang ada tercantum di jurnal tersebut, kurang lebih kayak gitu. Ya, boleh bebas siapa saja, tapi yang pasti masih dalam anggota dari kelompok kalian, bebas itu. Cukup Fikri? Wawan bertanya lagi, Wawan? Iya Bu, izin bertanya lagi. Ya, silakan. Bu, kan gini kan kita tuh harus bikin jurnal 1 minggu itu 1 jurnal ya Bu. Nah misalkan kalau dari dalam 1 minggu itu kita tidak beres, bagaimana ya Bu? Apakah dikerjakan nanti? Kan soalnya kita tuh mencari data-data tuh lama ya Bu, antara paling kita patokannya untuk mencari data teh antara 6 hari atau 4 hari gitu Bu. Nah kan sedangkan kita harus membuat jurnal dalam 1 minggu gitu Bu. Nah itu bagaimana? Apakah ada mungkin ada keringan untuk bikin jurnal nggak bikin 4 atau bagaimana Bu gitu? Oke, sekarang sebenarnya saya menentukan bilang 1 minggu usahakan 1 jurnal ya, dengan harapan jurnal ini tidak menumpuk di akhir. Yang saya harapkan jurnal ini tidak menumpuk di akhir. Jadi misalkan kalian seminggu lagi baru beres, kalian baru bikin jurnal, itu kan tunggu pebaliut ya, ibaratnya waktunya. Jadi saya berpikirnya bagaimana manajemen waktu supaya ini berjalan dengan lancar gitu, supaya kalian tidak hanya fokus KKN saja ya, misalkan dari siang sampai malam tuh melakukan kegiatan di masyarakat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau terlalu banyak ngobrol sama teman-teman, terlalu banyak bercanda sama teman-teman gitu, sehingga lupa laporannya gitu. Nah, jadi gunakan waktu seefektif, seefisien mungkin intinya gitu. Jadi bisa membagi waktu, misalkan nih menurut kalian minggu pertama ini kayaknya saya masih meraba-raba desa, masih belum terlalu kenal desanya seperti apa, atau masih ada kelompok yang masih bingung dengan program apa yang akan disusunnya, sehingga di minggu pertama kalian membutuhkan waktu untuk misalkan membaca program dan sebagainya gitu ya, membuat program dan sebagainya gitu ya, dan baru misalkan dilaksanakan program tersebut di hari ketiga atau keempat dari kegiatan KKN tersebut gitu sih. Orangnya tidak bisa itu nggak apa-apa, silahkan ngobrol saja sama pembimbing KKN-nya, cuma diusahakan nanti terakhir itu programnya gitu, karena program yang saya juga paham, program-program yang kalian jalankan tentu tidak akan yang jangan disusun program yang sesuai dengan kemampuan kalian ya, kemampuan kalian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat gitu. Jadi jangan perlukan solusi kalau kalian seminggu itu tidak bisa dipindahkan ke minggu selanjutnya untuk membuat jadi misalkan Bu atau Pak ke dosen ke minggu di sana waktu yang lama ya waktu di situ, karena jadi kalian bisa bagi waktu, jangan tiap kegiatan, sisanya cuma Sabtu Minggu kalian nyusun tuh waktunya gitu, dan bisa satunya ngerjain misalkan yang satu ngerjain itu di kakaknya, misalkan satu bikin abstraknya tuh masih banyak kan gitu. Nah ibaratnya begitulah gitu, coba diatur sedemikian rupa, itu kan cuma 4 lembar lah, 4 sampai 5 lembar
kalau dibayangkan dengan tugas-tugas dari dosen laporan ke gini yang biasanya sebenarnya ya lebih simpel sebenarnya ini, cuma lebih terarah. Jadi sebenarnya ini jurnal itu sama dengan laporan kegiatan yang biasa disusun setiap tahunnya. Hanya pisah saja per subbab per kegiatan saja. Kalau biasanya laporan kegiatan itu kan bab 1 pendahuluan, cantumin semua dari semua alasan program-program. Kemudian bab 2-nya tentang kerangka gambaran desa setempat ya. Bab 3-nya tentang metode gambaran program-programnya. Ada program 1, program 2, program 3 sampai semua programnya gitu kan. Bab 4-nya tentang pembahasan, dijelaskan hasil pembahasannya. Semua program dicantumin di situ. Kemudian ada kesimpulannya dicantumin, ada daftar pustakanya sama seperti ini. Cuma di sini di jurnal kan cuma dibagi, dipilah gitu per kegiatan. Sama saja sebenarnya dengan laporan KKN seperti tahun kemarin. Begitu. Hanya ada beda sedikit lah karena dipisah ya. Jadi menggunakan format jurnal. Ya, begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, Bu. Ya, jadi jangan bikin program yang jangan sibuk ya, jangan terlalu sibuk kalian di lapangan karena output dari kegiatan ini kalian adalah laporan ya. Jadi itu laporan yang paling ya usahakanlah. Jadi nanti kita lihat kalian bisa mampu mengerjakan. Kalau kalian bisa membuat 4 jurnal, berarti kalian mampu mengelola manajemen waktu dengan baik di sana ya selama 4 minggu di sana. Tapi mungkin kalau tidak misalkan hanya jadi 3 jurnal, hanya jadi 2 jurnal, ya berarti itu nanti ngaruhnya ke tingkat penilaian saja sih. Itu aja sih intinya sih. Ya, karena berarti kan tidak beres laporannya. Coba saya tanya, menurut kalian ini berat atau tidak? Coba saya tanya, silahkan. Paham tidak jurnalnya? Kalau paham sih sebenarnya ini simple gitu, mudah sekali membuatnya gitu ya. Kalau misalnya kalian ada program membuat solar cell ya, untuk solar cell misalkan solar cell itu tidak usah pakai grafik, tidak usah pakai kuesioner, tidak apa-apa gitu. Jadi kan tergantung kalian jenisnya programnya apa. Jadi kalau solar cell ya berarti di hasil pembahasannya menjelaskan bagaimana dampak dari selama membuat solar sel di sana misalkan desa tersebut, nah jadi bisa terang, ada cahaya masuk dan sebagainya lah gitulah ketika malam hari karena sudah ditampung menggunakan solar cell dan sebagainya gitu. Tergantung itu tadi saya hanya mencontohkan pelatihan ya karena rata-rata kalau kalian itu ngadanya pelatihan rata-rata ya. Dan kalian jangan berat ya. Jadi gini, misalkan ada kelompok 1, dia melakukan pelatihan di kelas 6 ya. Kemudian kelompok yang 2 melakukan pelatihan SD kelas 5 gitu. Itu sebuah program, beda kan yang satu kelas 5, satu kelas 6 itu boleh. Tapi ketika membuat jurnal ya tentu ya jangan copy paste walaupun materinya misalkan sama karena pasti hasilnya beda ya, kalimatnya pun pasti beda gitu. Nanti jadi plagiasi. Bentar. Tunggu. Sebentar ya, sebentar ini. Oke. Ya, silakan ada bertanya ini dari siapa? Wan, nanya lagi Wan, silakan Wan. Maaf Bu, ini bertanya lagi. Nah Bu, misalkan gini ya, kita tuh bikin jurnal ya Bu. Nah, kita tuh kan misalkan di Ciwidey itu ada program besar nih Bu. Kita tuh gabungan dari beberapa kelompok. Nah, itu bagaimana? Satu orang kelompok satu-satu atau di satu jurnalkan semua Bu? Nah, itu bagaimana ya Bu? Jadi pertanyaannya gimana di Ciwidey itu Ya, ada 3 kelompok. Misalkan ada satu proker yang Terus, paling besar, yaitu satu proker yang paling besar nanti digabungin gitu Bu dari 3 kelompok itu. Nah, itu bikin jurnal bagaimana Bu?
Oke. Nah, sebenarnya maksud saya dalam KKN ini cukup membuat masing-masing kelompok 4 program, entah mau besar mau kecil bolehlah saya kasih keringanan ya. Jadi yang penting ada 4 kegiatan. Misalkan nih ada kegiatan apa ya? Kegiatan 1 Muharram ya, yang 1 Muharram misalkan nih masyarakat minta bantuan kalian membuat kegiatan 1 Muharram. Nah, yang misalkan kelompok 1 memberikan salah satunya ada atau beberapa orang ikutan memberikan pemahaman tentang keagamaan. Itu bisa masuk proker ya, kelompok yang satunya misalkan. Kelompok kedua misalkan membantu pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar, menjadi panitia bagian apahnya. Nah, jadi sesuai dengan misal kelompok 3 bagian apahnya, itu tentu nanti jurnalnya pun beda gitu, hasilnya tuh beda gitu, walaupun misalkan satu kegiatan itu ada beberapa kelompok, tapi bahasnya beda. Yang satu kelompok itu bahas tentang apanya, kelompok kedua bahas tentang apanya. Yang kalian bantu sesuai dengan yang kalian bantu di sana gitu, ya sesuai dengan kalian bantu. Yang satu misalnya kelompok 1 memberikan ceramah tentang memberikan ceramah tentang apa gitu. Nah, nanti di situ berarti judulnya misalkan meningkatkan pemahaman warga setempat mengenai apa tentang keagamaan atau meningkatkan kualitas keagamaan tentang apa gitu. Atau misalkan panitia yang bagian membantu menyiapkan keterlaksanaan, berarti pengadaan kegiatan untuk meningkatkan apa gitu. Meningkatkan kualitas keimanan atau keagamaan daerah setempat. Jadi judulnya pasti beda gitu, karena kelompok 1 ngerjain apa, kelompok 2 kelompok ngerjain apa, kelompok 3 ngerjain apa, padahal satu program itu kan masih satu yang sama, tapi tentunya tidak akan mungkin kan semua orang ngerjain hal yang sama gitu di situ. Gitu. Gimana Wan, pahaman? Baik Bu, siap paham. Contohnya kayak gitu. Terus misalkan sama-sama melakukan pelatihan di SD ya. Kelompok 1 pelatihannya kelas 6, kelompok 2 misal pelatihannya kelas 5 SD, kelompok 3 misal pelatihannya kelas 4 SD misal. Nah, ini sama-sama kalian melakukan pelatihan IT misalkan, tapi kan beda pangsa sasarannya, atau yang satu kelas 6A, yang satu kelas 6B misalkan gitu ya. Tapi sama kan masyarakatnya, programnya sama, tapi orangnya beda kan, sasarannya beda kan, hasilnya pun nanti akan beda. Cara pemahaman siswanya juga akan beda. Itu kan nanti di pembahasan akan ngaruh bedanya pembahasan. Dan walaupun sama programnya jangan copy paste ya, jangan copy paste ya. Jadi usahakan kalian jelaskan menggunakan bahasa sendiri ya, mengarang sendiri. Karena nanti ketika dicek, jadi ketika kalian nanti akan menerbitkan sebuah jurnal itu ada namanya cek plagiarisme ya. Jadi dicek plagiatnya sejauh mana ya. Kalau misalkan plagiatnya tinggi itu nggak bisa terbit jurnalnya. Berarti karena kalian hanya copy paste dari jurnal orang ya. Nah, tapi kalau kaliannya plagiarismenya rendah misalnya 10%, itu kan 10% atau 20% itu gara-gara kadang ngambil dari teori. Dan kalau bisa ngambil teori pun kalau bisa diparafrase, kalimatnya dirubah sehingga tapi tujuannya sama atau isinya sama gitu. Supaya tidak plagiarisnya terlalu banyak begitu. Ya, terus tadi ada pertanyaan di kolom chat ya. Izin bertanya lagi Bu, tadi kan dari contoh jurnal Ibu itu ada jurnal sama Ibu yang lainnya. Nah, apakah nama itu nama pembuat jurnal atau nama siapa? Oke, saya jawab pertanyaannya. Jadi membuat 4 jurnal itu, mengapa saya bilang 4 jurnal? Karena supaya bisa semua mahasiswanya dan dosen pembimbingnya pun masuk ke dalam jurnal tersebut ya. Karena nanti untuk akreditasi pun ditanya tuh jurnal, seberapa banyak jurnal yang dihasilkan oleh mahasiswa. Ya, nah caranya, rencananya nanti kalian tidak melihat siapa yang menulis, tapi nanti ketika penerbitan jurnal kami akan membagi, misalkan jurnal yang pertama pembimbingnya satunya misalkan di sini ada Bu Noneng, pembimbing namanya masukkan Bu Noneng, keduanya adalah 3 mahasiswa karena maksimal satu jurnal itu hanya 4 nama, ya hanya 4 nama gitu, hanya 4 nama. Jadi misalkan pembimbing 1 Bu Noneng, keduanya misalkan Kurniawan, ketiganya siapa, keempatnya siapa mahasiswa. Nah nanti jurnal yang kedua, nama mahasiswa yang belum masuk siapa ya, nama mahasiswa yang masuk yang belum masuk siapa gitu. Sisanya misalkan yang sisanya ada Ramadan siapa gitu. Dan dimasukkan lagi dosen pembimbingnya, nah dosen DPL-nya. Yang ketiga, nah nanti masukkan lagi mahasiswa siapa yang belum masuk gitu.
Kan ada 10, ada 11 tuh. Jadi bisa dari 10-11 mahasiswa tersebut disebar. Dan yang ketiga, keempat nanti bisa misalkan nanti bimbingannya sama saya, sama Bu Rahmi gitu. Bisa masukin nama saya gitu. Masukin nama saya, kemudian nama mahasiswanya siapa gitu. Seperti itu, nanti pokoknya intinya dibagi, disebar mahasiswa yang 10-11 mahasiswa tersebut ke dalam masing-masing jurnal. Cuma karena laporan itu dikumpulin jadi satu, ya di cover namanya ya nama semua kelompok begitu. Untuk teknik publikasinya seperti itu, nama mahasiswa disebar nanti. Begitu, maksimal satu jurnal itu 3 mahasiswa, disebar namanya di dalam jurnal tersebut. Ya, izin bertanya Bu, untuk dosen pembimbingnya ada di setiap, maksudnya bagaimana izin bertanya Bu? Izin bertanya untuk pembimbingnya ada di setiap dosen, maksudnya setiap dosen bagaimana? Jadi pembimbingannya itu sama dosen DPL ya, dosen DPL-nya masing-masing. Nah, tapi dosen DPL ini rencana kalau membimbing 2 jurnal, kalau atau 3 jurnal boleh ya, tapi misalkan dosen DPL sibuk dan sebagainya atau tidak sesuai dengan kompetensinya, misalkan nanti dosen DPL akan merekomendasikan bimbingannya misalkan sama siapa ya, bisa jadi bukan dosen DPL di sini, misalkan nanti bisa bimbingnya misalkan sama Bu Rahmi, atau misalkan nanti bimbingannya sama Pak Faiz misalkan, atau bimbingannya sama siapa Ruhiat misalkan, tergantung nanti dosen DPL tersebut merekomendasikan siapa untuk membimbing jurnal tersebut ya. Tapi yang pasti dosen DPL pun akan membimbing, tapi bisa jadi dibimbing semua oleh dosen DPL-nya atau bisa jadi dibimbing oleh dosen yang direkomendasikan oleh dosen pembimbingnya. Dan nanti itu nama dosen tersebut yang akan masuk ke dalam jurnal tersebut gitu intinya. Ya, dan sisanya mahasiswa. Dan ini ada, apakah bisa double Bu namanya, misalkan satu jurnal ada nama Kurniawannya, jurnal 2 nama Kurniawannya. Ya, rencana dibuat adil semuanya, jadi hanya satu-satu per jurnal. Jadi jurnal pertama misalnya Kurniawan, jurnal kedua Kurniawan nggak masuk gitu. Jadi jurnal ketiga ganti siapa, jadi semua adil, semua kelompok bisa masuk namanya ke dalam jurnal-jurnal tersebut, begituan. Tapi dalam penyusunnya itu tetap bareng-bareng karena dia tugas kelompok ya. Karena nanti ini laporan bersama yang mana ditanggung jawabkan oleh semua yang ada kelompok di situ ya. Pertanggungjawaban nama kelompoknya jurnal itu semua. Tapi ketika publikasinya karena tidak bisa semuanya masuk ya, karena hanya maksimal 4 penulis gitu. Jadi dibagi ketika publikasinya. Tapi untuk penilaian itu tanggung jawab semuanya, tanggung jawab kelompok, karena nanti ada sesi seminar ya, ujian seminar, presentasi mengenai semuanya, itu tetap laporan akhirnya tanggung jawab dari semua kelompok ya, dari semua anggota kelompok. Jadi mengapa jurnal ini tetap harus disusun oleh semua kelompok ya, karena ini nilainya untuk kelompok begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan, ada lagi yang ditanyakan? Mumpung saya di sini, ya, mengenai nanti tentang teori pelatihan, karena saya yakin nanti KKN itu akan banyak menggunakan berbau pelatihan-pelatihan, nanti akan saya bantu share mengenai teori-teori pelatihan ya, sebagai bahan referensi dari teman-teman semua gitu. Dan sisanya boleh kalian mencari teori-teori referensi dari yang lainnya, banyak, silahkan gitu. Dan saya yakin di sini ada dari tiap kelompok sudah ada mahasiswa teknik industri, dan mahasiswa teknik industri kalau yang pernah mengambil mata kuliah, kalau kalian ngambil pelatihan ya, kalau kalian ngambil jurnal, kalau nggak ngambil yang lain bebas, misalkan kalian membantu yang tadi, memberikan ceramah, memberikan apa, terserah itu kalian nanti materi tentang apa, membuat solar cell misalkan untuk masyarakat setempat, atau membuat apa, bebas, terserah kalian nanti programnya apa gitu ya. Jadi intinya jurnal ini hanya mendeskripsikan apa yang kalian kerjakan dan alasan mengapa program tersebut dibuat gitu kan, simpel kan sebenarnya. Berat nggak menurut kalian, saya tanya? Oke, saya tanya, sanggup nggak kalian bikin seperti ini? Kita diskusi yuk. Kalau misalkan berat karena apa? Terus kalau nggak paham, pahamnya nggak karena apa?
Boleh, silakan. Jika ada yang keberatan atau belum paham, silakan coba keberatannya di mana, sulitnya di mana, biar saya jelaskan kembali. Gitu. Ini ada yang bertanya nih. Izin bertanya lagi, apakah di setiap kelompok memiliki tema khusus KKN ya? Oke, tema khusus KKN-nya bebas itu, saya serahkan. Karena ini prinsip KKN-nya bersifat otonomi ya, silahkan itu wewenang dari kalian semua ya, membuat programnya seperti apa. Cuma sesuai pembinaan saya kemarin, ada prinsip-prinsip yang harus penuhi ya. Kalian penuhi prinsip-prinsipnya, coba dibaca tentang pembinaan kemarin saya ya, ada prinsipnya seperti apa begitu, atau dan kemarin bidang-bidangnya itu hanya sebatas gambaran untuk kalian supaya tidak terlalu blank program-program apa aja yang dilaksanakan, itu hanya sebatas gambaran saja kalian ya, kira-kira program apa, karena biasanya teknik itu dalam bidang tersebut gitu. Jika kalian mampu di bidang yang lain ya, dan ini silahkan gitu. Jadi intinya jangan bikin program yang berat-berat gitu ya. Jangan terlalu banyak bikin program. Jangan terlalu banyak bikin program, cukup bikin 4 program saja sudah cukup untuk tiap kelompok ya. Bikin 4 program tiap kelompok sudah cukup. Gitu. Jadi jangan bikin terlalu rajin kalian bikin 10 program, 12 program, tiap kelompok 4 program saja sudah cukup. Kalau bikin lebih bagus lagi kalau misalkan programnya beda, kelompok 1 programnya apa, kelompok 2 programnya apa, kelompok 3 programnya apa, itu lebih bagus gitu ya. Jadi nanti judulnya bervariatif ya. Jadi banyak kegiatannya. Misalkan kelompok 1 tentang kan misalkan di RW berapa gitu, itu kan ada masyarakat misalkan UMKM manisan, atau misalkan di Ciwidey itu ada susu Lembang atau apa gitu, pengembangan itu pelatihan kewirausahaan tentang berhubungan dengan susu misalkan, itu kelompok 1. Kelompok 2 misalkan di sana ada tentang madu misalkan, pelatihan UMKM tentang madu gitu kan, masyarakatnya berarti madu di situ ya, UMKM-nya UMKM madu, misalnya kelompok 3 apa gitu. Itu kan tapi sama-sama pelatihan, tapi kan pangsa sasarannya beda ya, satu ke peternak madu, yang satu ke peternak susu misalkan. Gitu ya. Jadi usahakan kalau bisa sih programnya setiap kelompok beda-beda kalau bisa gitu ya. Jadi biar bervariatif. Nanti bisa diskusi dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya, mengenai program yang direncanakan atau disusun nanti. Seperti itu. Mangga silakan, ada yang ditanyakan lagi atau belum paham? Mangga silakan. Atau jika ada yang keberatan juga boleh, silakan kita diskusi di sini. Ya, di kolom chat ini ada bilang, insya Allah enggak Bu, saya enggak keberatan. Berarti saya pribadi tidak keberatan ya. Oke, makanya kita diskusi di sini. Gimana? Sudah paham? Ya, jika sudah paham dan tidak ada pertanyaan, saya anggap ini semua sudah memahami ya. Dan nanti ini sudah direkam dan nanti kalian bisa putar ulang jika nanti ketika kalian menyusun laporan. Jadi cuma titip pesan saya di sana, jangan terlalu sibuk atau terlalu banyak mengadakan sebuah program sehingga laporannya tidak terpenuhi pesan saya. Jadi intinya sih cukup bikin 4 program saja sudah cukup tiap kelompok ya. Jangan terlalu banyak bikin program. Karena yang utama itu adalah laporan ya. Jadi jangan sampai beres KKN laporannya nggak ada, sama aja bohong, karena yang dinilai pun karena pelaporan itu masuk ke dalam nilai KKN kalian gitu. Jadi KKN kalian tidak akan keluar nilainya jika tidak ada laporan. Nah, gitu. Jadi coba di manajemen sedemikian rupa waktunya, diatur sedemikian rupa begitu ya. Dan saya nitip saling bantu, saling dukung di antara walaupun beda kelompok, apalagi satu kelompok itu harus saling dukung, saling bantu, apalagi beda kelompok pun sama, harus saling dukung, saling bantu ya, sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Karena ini jauh dari orang tua kalian. Jadi kalau ada apa-apa silahkan diskusi dengan dosen pembimbing lapangan di lapangan nanti hadir ke lapangan ya, kemukakan ada masalah apa atau ada rencana apa dan bagaimana selanjutnya gitu. Oke, ada lagi? Ya.
tidak ada yang bertanya lagi ya, jadi saya anggap semuanya paham ya kalau tidak ada yang bertanya lagi. Dan tapi nanti jika ada yang kurang jelas boleh bertanya lagi kepada saya, boleh silakan hubungi saya lagi, boleh gitu ya. Jika ada yang belum jelas atau belum paham boleh silahkan, saya terbuka untuk kalian. Oke, mungkin dicukupkan sekian karena saya yakin juga ini mau malam minggu, kalian pasti malam mingguan atau ada yang sudah ada di desa, udah ada yang di desa, ada yang mau mulai bersih-beres dan sebagainya, itu boleh silahkan. Karena kemarin ada yang bilang mau mulai ke Tenjolaya ya, bukan Tenjolaya, maaf, ke Cicalengka ya. Ya silahkan disampaikan ke teman-teman yang tidak hadir pada hari ini dan dicukupkan untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Laras yang telah membantu pelaksanaan acara hari ini dan kepada dosen-dosen pembimbing lapangan yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin keluar ya. Baik, Bu.